Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggita Dewi Tasari dari kelas 12 Hazen. Jadi di sini teman-teman tahu nggak sih kira-kira film luar negeri yang berjudul Stranger Things? Ya, kalau dari saya sendiri sih, saya ngerasa nggak terlalu banyak orang yang tahu, terkhususnya mungkin bagi anak asrama gitu kan ya, kurang tahu sama film ini karena film ini juga bukan yang termasuk overrated dan gak terlalu terkenal. Jadi film ini bisa dibilang underrated. Dan saya sendiri tahu film ini tuh dari kakak saya. Oke. Jadi Stranger Things tuh film yang menurut saya keren banget. Karena film ini tuh genrenya horror thriller. Typo. Jadi film yang berjudul Stranger Things ini memiliki genre horror thriller. Walaupun horror thrillernya sendiri itu bukan yang serem-serem banget kayak film-film psycho nggak jelas gitu kan ya, bukan yang kayak modelan Evil Dead Rise. Cuman filmnya ini tuh lebih mengarah ke kayak kekuatan supernaturalnya anak kecil yang jadi subjek eksperimen dari ilmuwan gitu. Oke, film Stranger Things ini sendiri tuh ngusung tema nostalgia di tahun 1980-an gitu. Dan film ini punya sekitar 5 season. Jadi dari season yang pertama itu bener-bener ngejelasin latar belakangnya sosok anak kecil yang diperanin sama Millie Bobby Brown. Terus di situ karakternya dia tuh namanya Eleven gitu. Dan di film ini dia diceritain kayak punya kekuatan telekinesis yang bisa ngendaliin pikiran manusia, terus habis itu juga bisa ngebaca gini ya, semacamnya seperti itulah. Dan itu tuh dikarenakan dia nih jadi subjek eksperimen ilmuwan gitu loh. Dan yang pasti dia seumur hidupnya dia tuh kehilangan figur keluarga, terus dia punya trauma yang benar-benar mendalam secara psikisnya. Karena kan juga seorang anak kecil dari umur 11 tahun atau berapa gitu, mungkin karena namanya sendiri tuh dijadiin Eleven sebagai identitas palsunya gitu kan ya, identitas barunya. Dan dia tuh bener-bener gak ngerasain figur keluarganya. Jadi waktu di subjek eksperimen tuh dia bener-bener sendiri gitu kan. Dan di film ini tuh bermula dari anak kecil yang diperanin sama Noah Schnapp, namanya Will Byers. Dia tuh kayak di suatu hari itu tiba-tiba menghilang dengan misterius gitu loh. Dan teman-temannya jelas nggak tinggal diem gitu doang. Teman-temannya berusaha buat nyari dan sampailah ketemu sama perempuan yang namanya Eleven itu. Nah dari situ semuanya ini kayak terkonek. Jadi ini tuh nyeritain tentang dunia nyata dan dunia palsu atau dunia terbalik gitu. Jadi di dimensi lain ada dunia yang di situ tuh bener-bener kayak kegelapan banget gitu loh. Ada monsternya, juga monsternya itu monster yang nggak masuk akal gitu loh. Karena monsternya ini tuh kayak bikin kita tuh kepikiran suatu hal yang jelas-jelas jadi traumanya kita loh. Jadi kayak gimana ya, misal kita kayak gini dan kita nggak bisa memprediksi masa depan kayak gimana, cuman yang monsternya itu kayak bisa ngendaliin pikirannya kita loh, kasarnya kayak gitu. Nah dari situ tuh si Elevennya sendiri kayak terkoneksi sama monsternya ini, soalnya dia udah dijadiin subjek eksperimen dan
menurut saya sendiri, karena saya belum ngelihat filmnya sampai tuntas ya sebenarnya, baru sampai kemarin season 4, belum lihat yang season 5. Jadi filmnya ini tuh menceritakan bahwa satu-satunya orang yang jelas bisa ngelawan monsternya ini tuh ya si Elevennya sendiri. Karena kalau kita ngerasa yang kita terlalu takut sama trauma kita dan nggak bisa ngelawan, otomatis monsternya ini semakin nyerang, dan bahkan bisa sampai ngabisin nyawa kita juga pada saat itu. Tuh. Jadi di sini tuh monsternya lebih ke nyerang kita dengan bentuk-bentuk trauma yang kita punya, dan ngebuat skenario yang bahkan belum kita alami ke depannya. Dibikinnya tuh yang pakai rasa sakit gitu loh. Jadi kayak kita yang tiba-tiba bener-bener ngeblank gitu kan, ngeblank nggak tahu apa-apa dan dikendaliin pikirannya gitu. Oh ya, kalau teman-teman nonton, ada tuh scene dimana tiap Eleven gunain kekuatan telekinesisnya ini, kayak hidungnya selalu berdarah. Itu tuh sebagai bentuk respon dari konsekuensi yang dimana kalau dia ngegunain kekuatannya ini tuh ya konsekuensinya hidungnya dia berdarah, dan bahkan sampai kayak dia yang ngerasa bener-bener pusing. Dan yang pasti kekuatannya ini tuh juga nggak bisa yang terus-terusan digunain gitu loh, karena ada batasnya, ada limitnya. Jadi nggak bisa yang setiap saat selalu digunain, dan kayak perlu recharge ya, kayak recharge gitu kan. Nggak bisa yang tiap ini digunain, tiap itu digunain, nggak bisa gitu. Dan juga ada kayak efek-efek lain dimana tiap Eleven ngegunain kekuatannya ini tuh pasti lampu-lampu di sekitar tuh bakal kayak mati nyala kayak berkedip gitu kan ya. Dan itu tuh menandakan bahwa kayak portal antara dunia nyata sama dunia terbaliknya ini lagi kebuka. Dan di situ itu kekuatannya Eleven dimana dia bisa ngebuka portalnya itu loh, kayak gitu. Kenapa saya menceritakan film ini? Karena menurut saya tuh filmnya bener-bener worth it buat dilihat. Selain juga alurnya yang gak bosenin, walaupun emang waktu awal tuh kayak clueless banget kan, ini tuh kenapa sih ini tuh kok bisa kayak gini gitu kan. Tapi lama-kelamaan juga kayak oh ternyata kayak gini ya. Dan gak cuma itu yang kerennya di film ini, karena yang jelas di sini tuh kerjasamanya di persahabatannya itu bener-bener keren. Jadi di sini ada sekitar berapa tokoh ya, 7, 8 ada. Dan itu juga saling terkonek gitu loh, terkonek satu sama lain, masalah-masalahnya, traumanya. Dan mereka nggak ninggalin Eleven sedikit pun pada saat Eleven lagi menggunakan kekuatannya, dan juga Eleven lagi dalam masa-masa sulitnya. Jadi bener-bener saling bantu satu sama lain kayak gitu ya. Filmnya sangat-sangat worth it untuk dilihat. Dan juga bagi saya sendiri, saya yang belum terlalu menyelesaikan filmnya ini, karena satu dan lain hal belum bisa ngeliat filmnya ini sampai selesai di season terakhirnya, season 5. Tapi kalau buat rekomen film ini, menurut saya bener-bener film yang worth it buat dilihat, karena juga underrated, nggak semua orang tahu. Dan menurut saya yang lebih kerennya lagi, karakter Eleven yang diperanin sama Millie Bobby Brown, di saat dia tuh bener-bener main yang dari kecil sampai ke yang gede buat nyelesain film ini gitu loh. Filmnya ini juga tokoh-tokohnya sama, artisnya sama yang meranin dari mereka kecil sampai gede. Dan effortnya Eleven waktu pertama kali filmnya ini dibuat, dia bener-bener rela buat botakin rambutnya, karena di situ di season satunya ini
dia jadi subjek eksperimen, yang dimana kalau pada umumnya tuh orang yang dijadiin subjek eksperimen tuh rambutnya botak, ini kayak gitu kan, dan dia di umur segitu tuh rela buat ngebotakin rambutnya cuman demi main filmnya ini. Seperti itu. Jadi sangat-sangat worth it buat dilihat ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.